Hai, selamat datang di Voice of Orang Kreatif. Ketemu lagi sama gue Indra Winata. Dan di episode kali ini biasanya bintang tamunya tuh satu. Dan sekarang kita punya set baru juga di kantor baru. Sekarang kita kedatangan dua kakak kembar, satu kembar ya kak? Satu kembar, dua kakak. Nyebutnya gimana sih kak? Kembar aja udah. Oh kembar aja. Kembar ya? udah miming 2. Oke. Ada Kak Valerie dan Kak Veronica. Woi. Yuhu bebsku. Iya kan? Tahu sih? Tahu dong. Ya. Kalau mau bikin konten kan kita riset. Jujur banget gue. Keren. Apa kabar Kak Valerie, Kak Veronica? Baik. Menjelang PPKM Nataru, udah mempersiapkan apa aja nih? Udah mempersiapkan tiket pesawat besok cabut. Oh, besok mau cabut berarti? Kemana Kak? Besok cabut kemana? Ke Bali. Kita baru balik. Iya. Kita baru balik, baru berangkat. Ya gantian ya. Oh iya benar ya. Sekarang kita gantian, kita yang jaga Jakarta, biarin Kak Veronica dan Kak Valerie di Bali. Kita nyusul? Nggak bisa. Jangan lah, kan gantian biar nggak penuh Balinya. Apa? Biar nggak nggak rame. penuh ya? Iya benar juga sih. Iya. Tapi selama PPKM setahun, hampir 2 tahun berarti ya? Iya. Hampir 2 tahun ini yang dilakukan oleh Kak Valerie dan Kak Veronica apa aja Kak? Apakah sangat terbatas banget atau justru kayak ya udah gitu? Waktu pas zaman lockdown yang lagi parah banget itu sih ya mau nggak mau ya. Akhirnya ya kita membuat karya baru lah berupa TikTok gitu kan. Siapa sih gitu yang nggak bikin Iya, TikTok? benar. Akhirnya bisa fokus sih tuh dalam 3 bulan aja waktu itu sempat nembus 100K. Wah. Thanks to lockdown. Iya benar ya, karena lockdown ya jadi belajar soal gitu juga, jadi ngulik juga ya. Iya. Tapi sebelumnya nggak main TikTok berarti? Sebelumnya nggak main TikTok. Sama Oh, lah oke. seperti kebanyakan orang Indo kan juga baru banyak yang download kan kemarin kan. Iya. Ya kita salah satunya. Sebenarnya download tuh udah lama ya, cuman ya biasa lah gitu kan. Betul. Proskatinating. Iya. Namanya juga anak jaksel. Ditambah juga sama momen-momen yang bawal penlibe dulu kan, yang lu baru nyebur gue udah kering gitu kan, awal-awal kan itu ya. Itu banget. Tapi begitu lockdown semuanya berubah. Iya. Yes. Semuanya berubah. Kita pasti ada bosannya juga kan waktu itu misalnya main di Instagram terus kayak udah pada ngerasa stuck juga. Jadi ketika ada satu platform yang kita belum pernah coba, jadi kenapa enggak? Betul. Ditambah waktu itu juga udah mulai banyak kreator ataupun artis-artis yang nyoba. Jadi kan biasanya manusia gitu ya. Kalau udah ngeliat yang lain nyemplung, baru kayak, oh yaudah gue coba deh. Iya, gitu. betul. Dan lumayan 3 bulan emang kalau kita benar-benar serius ngerjain sesuatu ada hasilnya. Tapi sampai sekarang TikTok dan Instagram masih aktif juga. Masih Di TikTok masih aktif cuman biasa lah. Biasa lah mulu. Di TikTok tuh agak-agak mut-mutan juga gitu karena kita main platformnya emang Instagram. Terus iya Instagram sih yang pertama. TikTok sama YouTube tuh kayak second fokusnya kita, second Oke. platformnya. So ya kadang-kadang, terutama kalau YouTube gitu kan kita selalu ada bintang tamunya nih kayak gitu kan, kayak Betul. show gitu kan, kembar Iya, show. betul. Nah, atau nggak kembar kepo. Jadi kalau lagi PPKM gitu kan susah ngundang tamunya. Betul sih. Iya. Itu juga jadi salah satu ini juga sih kesulitan aku juga gitu ya di podcast ini. Selama ini akhirnya jadi kayak via Zoom, yang mana sebagai love language physical touch ya. Lu pasti nonton podcast kesel aja ya? Kan jaksel banget tadi kan Kak Vali kan bilang Bener, jaksel bener. banget. Jadi kita ngomongin soal physical touch, Betul. konsen, terus apa lagi sih? Banyak banget itu gue kenal tuh, masih satu keluarga tuh sama keluarga kita. Oh iya? Iya, keluarga Rangkuti deket banget sama keluarga kita. Sekarang mentang-mentang udah terkenal ya, sok-sokan aja kita kan, bilang deket banget. Kak Oza tuh kocak banget sih, dulunya anak band. Kita nggak nyangka banget sih dia bisa ngelawak ya. Wah, keren banget sih. Keren banget. Oh, jarang putih. Sama podcaster, nanti undang dong sini. Pasti kita akan undang podcast kesel aja karena aku juga ngefans banget sama dia. Dulu malah aku nontonnya dari yang pas stand up comedy sebelum Iya. yang sekarang gitu. Kan dulunya podcast dulu. Justru aku nontonnya pas stand up dulu Udah maksudnya. nyampe stand up, iya. Pokoknya pas stand up dulu gitu. Oh, jarang putih. Sepupuan ya berarti kayak. Ya kayak keluarga nggak saudara tapi kayak deket banget orang tua aku sama mereka. Oke, jadi di episode ini kita ngomongin Ozarang Putih ya. Yoi. Lebih mengenal Ozarang Putih. Terus tadi udah ngomongin soal keluarga nih Kak Vera. Sampai sekarang
udah cukup panjang yang dilalui dari kehidupan gitu ya, mulai dari SD, TK dulu kan, TK, SD, SMP, SMA. Ya. Ini pertanyaan yang sering banget aku tanyain di Voice of Orang Kreatif juga. Pelajaran apa gitu ya? Apapun sih, kayak pelajaran hidup, entah omongan dari orang tua yang bisa bikin Kak Vera dan Kak Vali sampai sekarang tuh jadi saat ini ada dari orang tua. Mungkin kalau omongan sih aku belum ada yang recall ya, tapi Oke. kalau kayak salah satu yang mereka terapin ke kita itu Oke. adalah untuk mendapatkan sesuatu harus dengan usaha. Oke. Gitu, jadi kita tuh gak di spoiled sama sekali. Padahal itu kayak anak kembar, cewek, imut, cantik gitu kan ya. Nah, kita gak di spoiled, malah kita itu di treat yang paling apa ya, kompetitif banget. Kompetitif, terus juga menurut gue apa ya, disiplinnya tuh juga ketat banget gitu. Oke. Kita tuh dulu ibaratnya dulu kan ya belum ada handphone ya. Ya. Nah di saat udah mulai masuk tuh handphone, kita kayak masih SD, ya di saat teman-teman kita dibeliin gitu ya sama orang tuanya handphone, kita harus usaha dulu. Jadi kalau kita nggak ranking 1, 2, 3, kita nggak bakal dikasih handphone. Oke. Dan next kalau kita mau ganti handphone, itu harus ranking lagi. Jadi kita untuk dapetin handphone aja itu dulu susah men. Jadi Oke. kita udah dibiasain harus ya fight for what we want. Itu satu. Terus yang kedua juga kita itu kan anak basket dulu kan, atlet gitu ya. Kita atlet gitu. Nah itu juga kayak itu hobi kita gitu kan. Nah untuk kita tetap bisa ngejalin hobi kita selalu tetap di demand buat edukasi itu nomor 1. Oke. Jadi kita boleh ngapain aja asal kita nggak ngeganggu sekolah. Di saat itu udah ngeganggu sekolah, itu bisa di-cut sama orang tua gue. Nah, jadi kita selalu mikir kayak oke, edukasi itu penting. Terus yang kedua kayak untuk mendapatkan apa yang kita mau itu harus ada usaha. Tidak ada yang didapatkan dengan mudah. Gitulah. Jadi kayak kita jadi tetap orangnya tuh jadi fight banget ya sekarang. Jadi Itu salah satu quotes papa yang paling aku inget, yaitu tadi aksinya papa selalu bilang kayak nothing such a free lunch. Ya selalu bilang kayak gitu. Even kayak kamu diajak makan gratis sama orang, itu pasti ada tujuannya. Betul. Karena there's nothing such a free lunch. Jadi dalam kehidupan kita juga dulu ya setiap kali misalnya ada tawaran atau apa yang kesannya misalnya juga too good to be true, kok kita juga nggak tahu nih maksud tujuan orang ini apa. Jadi kita selalu mikir gitu, oh misalnya dia jadi meeting sama A, kira-kira dia pengen apa ya dari gue? Kayak gue bisa bantu apa ya sama dia? Karena ya itu dia, kalau orang bantu kita pasti ya bukannya ada udang di balik batu ya, tapi ya kalau kita bisa kasih manfaat juga ke dia, kenapa enggak? Iya betul. Gitu kan, betul. kalau memang nggak ketemu nggak jodoh, ya udah. Tapi itu buat salah satunya. Itu juga berlaku di keluarga kita gitu kan, misalnya kita udah dibesarkan ya, maksudnya it's not free, lo juga harus usaha. Betul. Gitu kayak, dan kita juga karena kita kembar ya, kita diajarin banget untuk berbagi sih. Jadi kalau misalnya ada barang gitu ya, kalau orang aja misalnya ya dikasih satu-satu gitu sama orang tuanya, kayak kita selalu sering kali satu berdua. Jadi misalnya handphone tadi udah dikasih satu, itu buat berdua. Oh gitu Mbak Dok? Jadi waktu Sharing is caring dalam kurung hemat gitu kan. sharing is caring banget. Jadi kita ya udah biasa berbagi dari kecil gitu kan. Nggak ada tuh berantem. Jarang kita rebutan barang tuh, jarang sih. Kita selalu sharing things, ya baju semuanya sharing deh. Kita lebih rebutannya experience. Jadi Gimana kadang-kadang tuh Kak? Rebutan experience itu gimana tuh? Misalnya buat ke mall doang. Oke. Karena kan nanti ya kalau misalnya ada pada punya anak nih, apalagi punya anak kembar ya. Karena tuh punya anak kembar tuh experience apa di mall? ya itu kita kan dulu Main kalau time pergi zone. ke mall, mama pasti bawa salah satu doang. Karena dia juga mau ngajarin kita tuh nggak boleh ketergantungan banget berdua. Karena kita kemana-mana harus berdua, dia pengen ngajarin kita harus bisa sendiri. Nah, lama-lama kita mau lagi, ya nggak mungkin dipisahin, kita bukan orang Jawa banget yang dipisahin ya. Jadi kayak oke, hari ini mama mau ke mall, satu doang yang diajak. Hari ini Vero doang, wah awalnya pasti tantrum lah kayak mau ikut ke mall gitu kan. Nanti dia pulang dari mall nungguin, bawa apa nih pulang? Harus Kamu gantian nggak inget ya cerita ini? Gue inget banget cerita ini, kayak gue lebih doyan ke mall. Jadi bagi gue tuh kayak gue inget banget, kayak gue mesti ganti-gantian diajak ke mallnya gitu. Gue malah ingetnya ini, nyetir, kayak kalau papa nyetir di mobil kayak kita suka banget mau ikutan duduk. Duduk di depannya ya. Itu harus ganti-gantian juga. Jadi kita tuh udah biasa sharing life, sharing experience. Makanya juga sampai sekarang tuh salah satu yang bikin kita happy tuh the source of our happiness tuh juga sharing. Oke. Kadang-kadang kan orang source of happiness-nya mungkin keeping things, Yes, buying betul, things, betul. attached with things, atau mungkin ada juga yang suka traveling dan lain-lain.
Kalau kita emang suka banget sharing, kayak hari itu udah sharing boom. Ini dari di perut aja itu udah sharing. Betul. Jadi kita suka banget sharing. Nah, itu kan salah satu yang lebih dibutuhin juga kan in this world, kayak more people to share their knowledge, more people to share their wealth. That's why kayak kayak kita tuh suka sharing udah dari kecil juga ya kan. Kita udah harus sharing oksigen dan makanan di dalam perut. Iya benar. Justru emang itu aku penasaran banget sih kalau misalnya anak kembar ya, cara mendidik itu berarti aku baru dapat satu insight baru, benar-benar dikasih waktu satu-satu ya, supaya nggak saling ketergantungan tuh ternyata yang dilakukan sama orang tua Kak Fai dan Kak Vero ya pada saat kecil itu ya, buat dipisah itu. Even dari TK, kita selalu kan kalau di sekolah ya udah mau disatuin aja kelasnya. Mama nggak pernah mau kita disatuin. Oh gitu. Kita harus dipisah gitu. Jadi kita selalu beda kelas. Jadi kelas paling mana, kelas di mana. SD juga gitu. Tapi sempat kita malah satu kelas ya karena mungkin sekolahnya juga kurang bisa dinego gitu. Sempat juga satu kelas. Tapi karena mama nggak pengen kita dibanding-bandingin. Sama orang luar. Kayak orang luar suka banget kan, jadi siapa yang lebih pintar, Vera atau Vali? Siapa yang lebih ini, gitu-gitu kan. Bener. Biar bisa ranking 1 di dua-duanya, kedua kelas. Iya bener. Maksudnya aku aja nggak kembar aja dibandingin gitu sama keluarga kan, sama adik atau kakak gitu. Bener. Gimana yang kembar Kak? Ya hari-hari. How to deal with it gitu. Udah nggak baper lagi ya. Tapi pasti ada fase itu dong Kak dulu. Kalau waktu kecil tuh mungkin orang bisa gampang bandinginnya dari ranking ya, misalnya kita beda kelas, terus kayak, Vali ranking 1, gue ranking 2, padahal dalam hati emang lu ranking berapa? Bener. Kita bandingin ya lu besar gitu kan, kayak Iya suka banget ngebandingin, oke lah ranking ini biasanya kayak siapa yang lebih cantik gitu, kayak Vali tuh lebih cantik ya, atau Vera lebih cantik ya, gitu lah. Kayak netizen banget tuh masih SD. Kita akhirnya bisa take others compliment to our twins as is for ours. Jadi lama-lama misalnya kayak waktu Abang None nih gitu, dia sampai final, gue nggak lolos sampai final. Terus kayak orang misalnya muji-muji dia juara, gue bisa melihat dia menang di sana, gue berasa gue menang juga. Jadi kalau makin gede itu lama-lama gue menganggap kesuksesannya dia, kemenangannya dia is my win juga. Jadi kita sih akan sangat sulit sih buat diadu domba. Karena kita ya gitu malah enak kan, dia yang berjuang, gue juga dapet. Karena kalau lagi jalan sendiri gitu di mall ya. Noni Jakarta nih, itu kembaran saya loh sebenarnya. Iya kan gitu, dia juga kan host, sering banget banyak yang nonton itu menalin kan, kamu host insert ya gitu kan. Gue just take the ini aja, take the compliment, take credit juga. Emang itu saya, padahal mah gue leha-leha doang rebahan di rumah. Dia yang bangun pagi buat insert pagi gitu kan. Oh iya bener juga ya. Mukanya sama gitu. Ya udahlah, cuman kadang-kadang nyebelinnya kalau gue lagi ngegembel tuh kan, kayak aduh kenapa ada yang kenalin sih gitu kan. Bukan, iya saya Veronica. Kebayangin artis luar negeri kan yang kembar-kembar kan ternyata banyak ya, kita baru lihat Kevin Diesel ternyata kembar. Betul. Itu mungkin lebih kerasa kali ya perbedaannya. Itu karena yang satu misalnya kerja kantoran, yang satu misalnya artis, mungkin mereka akan merasakan kehidupan yang lebih beda. Kalau kita kan mostly we almost do the same thing. Jadi yang ngebayang sih kalau gue kayak kerja kantoran doang terus semua orang kayak gue mesti kayak artis, tapi kayak di balik layar gue mesti kayak artis, gue harus dandan juga, gue orang kenalin gue minta foto sama gue kayak stop it, gue gak dapet bayarannya dari video ini gitu kan. Kenapa harus punya beban untuk itu, melakukan itu ya kalau misalnya tapi bener sih. Tapi itu salah satu blessing juga ya. Maksudnya sama-sama bergerak di industri kreatif juga. Jadinya nggak terlalu berat juga untuk ngejalanin itunya. Iya. Tapi tadi Kak Vero udah sempat ngobrol soal Abang Noni. Berarti memang modeling itu dari kecil kan? Kalau modeling itu emang kita udah suka sih dari kecil. Itu juga awalnya dicemplungin juga sama orang tua kita nih. Jadi ini usutnya apa sih? Usut punya usut. Usut punya usut. Kalau asal punya usul, kalau usul nggak boleh asal-asal. Bener-bener. Jadi maksud gue usut punya usut nih, kalau ditarik ke belakang lagi kenapa kita akhirnya berkecimpung di dunia modeling, yaitu jadi mama kita itu basicnya adalah orang yang introvert gitu kan. Pemalu banget. Kalau kita tuh social butterfly gitu. Oke. Si mama ini introvert dan pemalu, dan dia ngerasa banyak banget. Sedangkan dia tuh multi talented banget. Dia tuh jago nari balet, jago nari Bali, jago nyanyi. Tapi dia tuh nggak pede buat menampilkan kayak kebolehannya gitu lah, skillnya.
Nah makanya dari itu dia tuh gak pengen anaknya tuh kayak dia punya banyak skill tapi tuh nggak berani buat show it off gitu kan. Akhirnya dari kecil kita sering banget diterjunin fashion show. Iya, lomba Kartini tuh selalu ikut setiap tahun. Terus kayak apa nih lomba fashion show, lomba mall-mall gitu kan, icon-icon mall. Sampai ada tuh videonya pertama kalinya kita fashion show tuh kayaknya. Nanti kalau kita udah terkenal kayak Gigi Hadid, kita bikin dokumenter gitu. Ini videonya ini. Oke. Ntar gue cari dulu ada videonya tuh kita disuruh fashion show di Ancol. Tuh masih kecil banget kita. Dan itu berdua tuh kucuk-kucuk naik ke panggung, gak pede banget cuy kita. Pakai baju pantai. Kayak baju pantai gitu kan ala-ala bawa apa ember pantai gitu ada skop pasir. Dan kayak gue keju oranye banget, kayak kita tuh kayak bukan di catwalk gitu, anak lain tuh banyak udah kayak gitu kan. Sedangkan kita kayak cuma doing that because kita tuh kan suka banget berenang gitu tuh, kecil main lah pokoknya. Nah kita tuh kalau di Ancol mau berenang, suruh menang fashion show dulu coba. Kasih challenge coba, masih kecil ini belum handphone loh, kayak mau berenang. Lomba menang dulu, menang lagi bukan cuma fashion show bilangnya. Menang dulu kalau dapet piala nanti baru boleh berenang. Wah kita kan kayak gimana nih? Gimana? Yaudah deh, berpegangan tangan, cukup cuma melongo, cukup ngeliatin Dedi kayak udah belum sini, kagak mau apa-apa, kagak ke kanan kagak ke kiri, balik langsung. Kayak udah kan, ya udah nanti kalau udah menang baru boleh. Gue sama Vera dong malahan lobbying ke orang yang pegang piala cuy. Kita datang orang meja piala, meja piala kayak di piala. Ini saya mau berenang nih soalnya kayak belum bukan nih ada kedua kan lagi udah lobbying aja nih kita berdua. Udah mas kasih aja sama kita gitu kan, kita tuh mau berenang sih nggak apa-apa ketawa doang kayak. Tapi akhirnya maupun kita nggak menang ya kita tetap boleh berenang. Tetap berenang gitu. Jadi pada akhirnya emang yang diajarkan sama orang tuanya adalah prosesnya, untuk kita menghargai prosesnya. Iya benar. Gara-gara lu nanyain gue juga jadi baru kepikiran kan? Sekarang kalau gue tuh ada di titik ini tuh tidak instan ya. Iya. Tiba-tiba ya. Tapi memang yang tadi cerita itu prosesnya benar-benar orang tua ngajarin, walaupun nggak menang pada akhirnya berenang juga gitu kan, supaya kita sebenarnya nggak berhenti aja kalau udah dikit gampang nyerah kan ke bawahnya sampai lama-lama ketagihan kan. Iya. Akhirnya ketagihan dari itu umur berapa? Kak? Ingat nggak? Itu masih kecil banget. Masih TK. Yang itu segini enggak? Itu kayaknya 5 tahun deh. Wow. 5 kan belum SD itu. Kalau Kak Fali 5 tahun, Kak Vera juga? 5 tahun. Beda 2 menit doang. Ini bercandaan yang sering banget dikeluarin ketika punya teman kembar tuh kayak gitu. Yang sering banget ya. Iya kayak lo nontonin kapan? Kalau lo terus kayak terus zodiak lo sama dong. Waduh. Tapi pertanyaan kakak adik tuh gimana sih Kak soal kembar? Kakaknya yang duluan keluar apa yang terakhir? nah itu tergantung. Itu beda-beda ya? Tergantung suku nih. Gue sih seingat gue cuman kalau orang Jawa dianggap yang keluar terakhir itu kakaknya karena dianggap dia mengalah. Kayak dia kakaknya. Jadi kalau di orang Jawa gue yang keluar terakhir ini sebagai kakak. Tapi karena kita bukan orang Jawa ya kita bilang kakak yang duluan lahir. Iya. Lagi pula juga cuma beda 2 menit bebsku gitu kan. 2 menit ya bedanya? Kan napas dulu dokternya pas ngangkat Iya sesar. bener sih, iya bener juga. Gitu kan nggak mungkin dua-duanya dikeluarin kan. Yuk. Tapi kita balik ke yang dari itu Kak, 5 tahun berarti sekitar 5 tahun. Dari situ lomba terus Kak. Suka diikutin kayak ya itu lomba Kartini, 17-an, segala macem sampai akhirnya kita banyak mulai balik serius lagi tuh sepertinya di SMA. Di SMA tuh sempet lah nyobain kayak ikutan lomba di Sampul, terus ikutan apa namanya cewek high, Go Girl, Seventeen, semua dulu majalah yang sekarang udah ada. Udah bukan kids lagi, udah SMA. Iya. Cuman karena kita waktu itu cita-citanya masuk ITB kan, jadi akhirnya kita ya udah berhenti tuh dari atlet, dari basket, dari modeling dan baru bisa balik ke modeling lagi tuh pas kita tingkat akhir di ITB. Baru lagi modeling lagi, berarti terakhir kelas 2 SMA? Iya waktu zaman SMA lah. Waktu zaman SMA? SMA di Jakarta tapi Kak? SMA di? 670. Kak Fali 6? Iya. Kak Vera 70, itu beda. Iya. Itu udah beda. Jangan tanya kenapa ya. Enggak nanya kenapa. Jadinya nanti ngebandingin lagi orang-orang. Iya. Kita nggak mau lah jadi panggung bebas buat banding-bandingin itu lagi. Itu adalah epic-epicnya gue dibanding-bandingin sih. Itu kayak ya sedikit lowest point lah dulu. Gara-gara ya pas banget gue gak keterima 70, dia terima 70, ya udahlah. Selamat aja gue 3 tahun kemudian dibanding-bandingin tanpa henti gitu kan.
Untungnya ya itu sama-sama masuk kuliah yang sama. Kalau enggak, gue nggak ngebayang tuh tambahin 4 tahun lagi. Kena mental deh dari situ. Tapi menang none di mana? Di tahun berapa, Kak? Menang none itu udah 2012. Setelah lulus berarti? Enggak, masih kuliah. Oh, masih kuliah. Masih kuliah, kan so aktif bun gitu gue kan. Jadi apa aja dikerjain. Berarti kuliahnya di ITB, abang-abangnya di Jakarta? Iya. Pulang pergi? Iya. Berdua? Gue sendiri dari Jatinangor. Gue itu kan dipindahin ke Jatinangor kan dulu. Oke. Jadi gue dari Jatinangor tuh sempet banget gue naik bus apa itu. Prinjas. Damri. Patas. Bukan Patas. Akap. Damri atau lintas ya? Pokoknya kayak gitulah, naik bus itu nyampe Jakarta coba buat tugas none kan ada banyak gitu ya. Oke. Itu aja gue cuma bisa jarang-jarang. Terus sampai dijulukin none mahal. Gara-gara emang ongkosnya mahal sih. Iya, bener. Dari Jatinangor ke Jakarta. Bener. Itu aja udah naik bus, bayang lo kalau bawa mobil. Ya gitulah, apa namanya? Dulu tuh cita-citanya pengen jadi Putri Indonesia. Makanya udah di-plotting dulu nih, udah punya plan nih buat masa depan gimana cara jadi Putri Indonesia, belajar dulu jadi Apnon, daerah dulu, habis itu nanti baru daftar yang nasional gitu. Cuman gara-gara ada isu Next Model nih, baru kita melenceng dikit gitu gara-gara ngefans sama show-nya, terus pas ada versi Asia langsung lupa sama Putri Indonesia. Tapi sebelum kita ke Asia Next Top Model, Kak, kan dari ITB, maksudnya pas selama kuliah di ITB, itu kan nggak modeling, pas di akhir-akhir baru mulai lagi. Baru terus Iya, dan itu pun karena Baru tingkat 4 baru mulai lagi. Iya, karena ada jurusan seni rupa kan di sana. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita tuh juga balik lagi ke dunia modelingnya tuh adalah thanks tuh anak-anak seni kriya waktu itu. Oke. Mereka kan harus tugas akhir. Tugas akhir mereka misalnya kriya itu kan mereka bikin baju dari serat nanas lah, ada yang bikin baju dari koran lah. Nah, mereka butuh di foto modelnya. Iya, buat tugas akhirnya kan. Akhirnya ya udah siapa nih yang melalang buana tinggi-tinggi berdua kan di ITB. Akhirnya temen aku lah kayak kan mau bantu tugas akhir. Tapi ada foto, nanti lo harus jalan juga. Mereka ternyata dapet slot juga buat jalan di Jakarta Fashion Food Festival yang di Kelapa Gading. JFFFF. Iya, JF3. Iya. Terus ya udah akhirnya mulai dari situ terus kita jadi tahu ternyata ada perlombaan modeling yang keren namanya Gading Model Search. Oke. Kita ikutin juga tuh karena untungnya kita udah tugas akhir kan udah gak ada kelas banyak ya. Betul. Apalagi aku praktikum kan, kita kalau jurusannya saya kita PP audisi gitu. Atau tahap 4 tuh udah bawa mobil jadi PP nyetir ganti-gantian. kita PP kayak teman-teman kita kayak lu kemana sih gitu kan misalnya besok datangnya ngantuk gitu kan. Iya. Dari mana sih? Ya itulah ya. Dari Jakarta, Beb. I know that feel kayak kalau kuliah lagi sambil menyukai hobi kita yang dibayar juga alhamdulillah ya. Iya. Begitu sampai kampus kayak capek lagi. Iya, walaupun mungkin dulu bayarannya juga belum sepadan sama pengeluarannya Iya, kan. betul. Tapi iya karena kita cinta dan Suka banget sih, kan. iya. Jadinya kita kerjain dan Betul. ya udah berasal dari tingkat akhir itu akhirnya jadi motivasi kita. Kita tuh dulu motivasi lulusnya adalah kayak kalau dulu kan kalau dulu gitu kan jangan sampai hobi mengganggu kuliah. Sekarang gua kayak kuliah gua cepat beres gak mengganggu karir modeling. Anyway, buat orang kreatif yang lagi nonton, Kak Vali dan Kak Vera, dulunya kan science, yang mana agak berat ya. Bahkan aku cuma ingat ada penjurusan namanya mikrobiologi. It's me ya. Kak Vera. Kalau Kak Vali, Bioengineering. apa ada nama itu? Saya juga nggak tahu ya dari apa itu dulu saya dulu. Sebagai anak sosial humaniora aku tidak mengerti sama sekali ya. Itu apa tadi mikrobiologi pun aku nggak tahu. Tapi kalau bioengineering itu yang berhubungan sama makanan ya? Ada satu turunan ke makanannya juga. Intinya pokoknya semua produk yang berasal dari hayati gitu. Jadi dari tanaman. Yang Zainuddin nggak disebut berarti. Tenggelamnya kapal Pandu. Iya. Oke, sains banget, lulus, balik ke modeling, terus udah tadi yang ikut Gading Model Search itu, pulang pergi Bandung Jakarta PP. Yes, kita akhirnya dapat job kan, udah masuk agency karena menang di kompetisi itu, di squad masuk agency, jadi bolak-balik tuh sambil skripsi sambil kerja. Jadi alhamdulillahnya sih kita pas lulus, jadi kita punya tabungan nih guys sedikit. Gitu. Nah itulah dimana kita bisa punya freedom to choose what we wanna do. Kayak
mungkin kalau ada beberapa temen gitu yang masih belum punya tabungan kan, masih minta sama orang tuanya misalnya diberhentiin nih uangnya, pasti dong mereka mikir kan harus segera bekerja. Betul. Dan mereka jadi ngambil kerjaan-kerjaan mungkin yang nggak sesuai passion, Iya. atau kayak yang ya, amannya gitu ya. ya yang mana aja. Nah di situ akhirnya berkat passion kita dan kerja keras kita selama kita skripsi itu bolak-balik, pas udah lulus, oh iya ya ada tabungan nih gitu kan. Jadi pas mama papa nyuruh kerja, kita tuh nggak yang harus banget. Oke. Dan kita memang waktu itu pun dari modeling udah terjun ke dunia hosting. Waktu itu sempat jadi host traveling. Jadi kerjaan pertama kita setelah lulus bukan science, bukan sihir, tapi adalah science. hosting. Iya. Kita traveling lah tuh, jadinya ya udah mana sempet nyari kerja kan, teman-teman pada sibuk tuh kan bawa berkas ke Sabuga kemana-mana, kita sekalipun nggak pernah Datang job fair. datang ke fair. Respect. Orang kreatif ya kan, bikin lapangan pekerjaan. Respect. Nggak pernah datang kita sekalipun interview kerja gitu-gitu tuh nggak pernah. Cuma ada sekali doang buat memenuhin keinginan papa mama waktu itu, kayak daftar di salah satu bank lewat kayak teman kita yang udah di bisa sana. jadi dia tuh jadi banker sekarang punya host kalau waktu itu dia lanjutkan ya. Jadi ya udah, ternyata itulah namanya hidup ya buat kita. Kita nggak tahu kita dibawa kemana gitu. Orang pikir kayak oh ini berarti masuk jurusan teknik ya nanti dia jadi ini kerja di mana gitu kan. Kayak orang tua misalnya juga ngarepin masukin anaknya ke sini biar jadi apa, tapi ternyata enggak ya. Karena ternyata takdir hidup dan pilihan hidup semua orang beda-beda di setiap jenjang usia mereka juga. Waktu masih kecil kita mungkin mikirnya mau jadi dokter, polisi gitu-gitu, karena itu doang yang kita lihat. Kita kan nggak ngeliat orang kantor lagi pada ngapain. Betul. Kita ngeliat orang yang kerja di rig kapal, kita ngeliat orang yang kerja di di laboratorium. Jadi kita cuman, nah sekarang udah ada era sosial media, jadi harapannya lebih banyak orang yang bisa discover lah kayak what is happening dan what they want. Betul. Makanya sekarang lagi lebih makin polarisasi juga sih, kayak cita-cita anak kecil ditanya pengen jadi apa, e-sport gamers gitu misalnya kan. Ya, wow. Jadinya gede banget gitu pasarnya dan jadinya makin banyak juga supply-nya, terus demand-nya juga makin banyak. Jadinya udah siap juga kan kitanya buat berkompetisi sama lain, sebenarnya kan itu kan. Sport games. Iya benar, kayak mungkin ada orang yang sepanjang umurnya tuh nggak pernah discover gitu passion Iya, bakatnya betul. di mana. Ini kalau misalnya kita punya anak nanti kayak dia tiba-tiba mau jadi ya e-sport gamers, itu it's a gift loh, kayak si anak itu udah tahu apa yang dia mau. apa yang dia mau, dan kita jadi orang tua ya udah tugas kita adalah support. Betul. Itu yang susah juga kan jadi dari orang tua Asia ya. Iya nih, belum jadi orang tua aja kita udah overthinking banget kan kayak. Kalau nggak suruh jadi dokter, sekarang suruh jadi CEO ya. CEO startup ya. Untuk kita nggak lahir di India. Itu dia makanya. Harus jadi IT gitu anaknya kan, mau nggak mau kayak dia emang ditahan gitu ya namanya Asia. Iya. Tapi dari passion Kak Vali dan Kak Vera, dari seni kriya terus balik lagi ke modeling lagi sampai akhirnya ke Asia's Next Top Model di tahun 2017. 2017 itu awalnya gimana? Awalnya, ini sih sebenarnya udah gue sering ceritain nih sih. Awalnya itu ada banyak banget kompetisi yang kita ikutin sebelumnya. Mulai dari Gading Model Search, terus kita ikutan juga Cosmopolitan Fun Fearless Female, terus dia sempat ikutan Nailen Face Off Magazine, terus dia kan Go Girl juga, gue Apnon, terus gue juga pernah ikut apa lagi ya? Ya lah. Banyak lah. Sebelum. Ya. Jadi gini, nah gue udah ikut beberapa kompetisi itu. Gue daftar lah Asia's Next Top Model cycle 2 waktu itu. Audisinya walk-in audition tuh. Karena yang cycle 1 itu gue masih di Jatinangor, posisinya belum jadi model, masih ngegembel. Itu kayak nontonin Asia's Next Top Model cycle 1 kayak demi apa lo ada versi Asia. Tadi itu gue udah pengen cari green card gitu nikah sama bule biar bisa ikutan American Next Top Model. Cuman gue bisa ikutan American Next Top Model nih. Gue fans banget sama si Tyra Banks dan sama show-nya. Gila keren banget gitu. Pas ada Asia, gue langsung wah ini emang jalan Q gitu kan, ini adalah jalan ninja Q gitu kan. Tapi ya kayak apa daya gue ngeliatin cycle 1, kok gue gak diundang gitu dalam hati, gue siapa juga gitu kan, kayak siapa yang mengundang gue, terus kayak kok ada audisi gitu kan. Cuman ya udahlah, cycle 1 tuh ya gue di Jatinangor yang wifi masih import-importan setiap hari Selasa gitu. Temen-temen gue pada belajar, gue malahan sibuk gue nontonin itu kan. Kayak wah gue tuh bener-bener juga, selain gue tuh fokus di modelingnya gitu ya, gue tuh juga punya otak apa ya ada otaknya. Kalau gue tuh tahu ini tuh
relationship lagi, reality show, dan juga it's a competition yang beda sama modeling. Jadi gue gadgetnya di situ guys. Jadi jangan plek-plekan gitu, kalian harus lebih kreatif makanya kan. Kita orang kreatif, lu mikirnya kreatif. Jadi maupun gue ngeliat itu ajang kompetisi model, tapi yang gue siapin malah bukan skill modeling. Karena gue tuh bisa dapat, oh ini tuh it's a show. Berarti kalau show tuh harus menarik. Berarti yang harus diperhatiin juga karakternya gitu kan. Berarti lo bisa bawa apa nih on table, what you can bring to the table. Karakter lo apa harus kuat. Gue nggak cuma mikir oh gue harus belajar catwalk ini, enggak. Nah, baru gue daftar lah tuh cycle 2. Gue udah tahu nih kita karakternya kembar gitu kan. Cuman gue nggak tahu ya. Waktu itu pertama saingannya banyak. Yang lebih bagus dari hits, terus juga mereka nyari profesional model juga yang udah ke sign di agency. Jadi profesional model itu apa ya? Biasanya tuh dianggapnya tuh orang yang udah di sign sama agency itu ya it's a professional model dibandingin kita yang freelance kan. Kita waktu itu masih freelance, masih kayak belum ada portofolio, belum ada agency. Nah jadilah kita cuma nembus sampai semifinalis gitu, sampai semifinalis. Tapi dari situ ya udah gue mikir, oh gue tahu nih, gue juga nontonin semua Asia's Next Top Model kan, hampir nggak dari cycle 1 sih, Amerika. Jadi gue udah mempelajari, oh kita nih kurangnya tuh di sini. Gue udah tahu apa yang harus gue lakuin. Gue harus ikut kompetisi lain, gue harus masuk agency, gue harus punya portofolio, gue harus lepas BHL berdua sama dia, gue harus lulus dari ITB. Salah satu tips kalian mau sukses di passion kalian tuh, kalian harus tahu apa yang harus kalian perbaiki gitu. Betul. Pas kalian gagal itu, nah jadi gue udah, ini cycle 2 gagal, gue udah tahu gue gak akan daftar cycle 3, gue gak akan daftar cycle 4, tapi gue bakal daftar di cycle 5. Karena gue juga udah nontonin semuanya, gue tahu banyak banget model yang comeback gitu, kayak comeback gitu setelah beberapa kali gagal gitu, akhirnya dikasih chance. Nah gue pengen jadi kayak gitu kan, udah menyiapkan semuanya gitu, kayak nggak tiba-tiba gitu. Banyak sih model yang lain kayak yang lain-lain tuh emang tiba-tiba di-sign in sama manajemen yang ke model itu terus menang pula kayak si Maureen, jadi kayak nggak ada angin nggak ada ombak menang gitu. Tapi kalau gue sama Vera nggak pernah dapet laki kayak gitu, kita tuh nggak pernah date laki, kita tuh selalu harus super effort. Betul. Dan gue udah terbiasa harus effort, that's fine with me. Gue pikir kalau emang gue pengen, udah dalam kayak bukan afirmasi tuh apa namanya kan? Unconscious. Kalau Sarah Asa bilang bukan afirmasi. Manifesting. Gue udah manifesting dari cycle 2 tuh sampai ke cycle 5 tuh gue udah manifesting, gue udah tahu gue tuh Asia's Next Top Model, the next Asia's Next Top Model. Gue udah tahu gue the next Asia's Next Top Model. Gue pasti bakal masuk. Iya, dan beneran aja akhirnya di cycle 5 itu bukan kita yang apply lagi, tapi there's one day datang sebuah email buat nawarin kita kayak dari tim mereka. Pas gue buka email itu, ya itu dia bilang bukan langsung ditunjuk ya, tapi kita mau masukin nama kamu in the shortlist. Dan kamu harus kirimin ini. The day I find that email, gue udah langsung feeling banget pasti gue keterima. Ini rezeki gue. Itu email itu isinya berdua langsung. Iya. Dua-duanya di email. Dua-duanya di email. Dua-duanya di email. Iya, masing-masing di email dan gue langsung tahu ini rezeki kita. This is ours. Dan bener aja. Bahkan kita diundang untuk datang ke audisi walk-in aja. Kita nggak datang. Karena waktu itu dia posisinya lagi sempat ikutan pageant, terus lagi di Kamboja. Jadi aku pikir percuma, karakter kita tuh berdua. Kalau gue datang sendiri, itu nggak akan sesuai sama karakter gue. Lebih baik gue nggak usah datang. Bener. Dan kita pikir kita bakal jadi nggak dapet nggak ya kalau kita nggak datang. Tapi gue tetap yakin aja kita bakal tetap dapet. Jadi dari semua orang yang datang itu nggak ada yang dipilih dan mereka milih kita. Wow, respect. Keren. Lagi-lagi ada cerita respect lainnya selain nggak naruh berkas di Samudra. Nggak datang walk-in di Asia's Next Top Model. Dari pas di situ, berarti kan acaranya dari bulan April ya, April 2017. Acaranya tuh kalau nggak salah on air ya, April Mei. Itu disiarkan juga di Star World lagi kan. Yes. Ya, siapa yang nggak nonton Asia's Next Top Model lah gitu. Kamu nonton? Lo nggak nonton kan? Aku dulu punya mantan nonton. Oh iya pasti cewek Gue mantan gue sekarang. Iya lagi. Udah dibahas banget. Benar juga. Nah, apa yang berubah Kak dari setelah mengikuti Asia's Next Top Model? Maksudnya kan dulu kan bahkan Kak Fali bilang nggak pernah dapetin yang laki kayak gitu. Iya, itu aja perlu effort gitu kan. Yang berubah tuh Star World gitu kan. Wow. Hidup kita berubah. Kita we can say one moment that changed our life itu salah satunya ya perjuangan kita sampai akhirnya kita bisa masuk di show Asia's Next Top Model.
Karena dari situ selain kita terbuka gitu ya kesempatannya untuk dunia entertain lainnya, bukan hanya di dunia modeling, kita juga bisa punya community dari satu Asia. Iya. Kita juga Betul. dikenal lebih banyak orang. Dan Betul. waktu itu era sosial media juga sudah banyak, sudah udah dipakai banyak orang. Betul. Jadi menurut kita juga kayak oh ternyata waktu itu jalan kita tuh ditutup gitu. Itu tuh semua ditutup di cycle juga buat kita. Karena itu juga gak akan make much different in our life. Karena kalau kita lihat ya, maksudnya kayak waktu itu ya finalis-finalisnya pun kurang banyak exposure. Karena waktu itu belum zaman sosial media. Dan belum ada orang Indonesia yang menang. Ketika ada yang menang orang Indonesia waktu itu cycle 3, Ayu Gani, di situ baru orang Indonesia nonton. Dan makanya kita di cycle 5 lebih banyak lagi yang nonton. Jadi sama Tuhan kayak udah deh, sabar dulu. Ini belum waktu lo. Sampai akhirnya di cycle 5 Bener. kita dikasih di situ kesempatan langsung berdua pula di Indonesia. Disitulah kesempatan terbuka, followers di Instagram kita nambah, ya pulang-pulang dari sana kerjaan kita udah bukan modeling lagi, kerjaan kita ya dipanggil buat jadi guest, terus ya ada kesempatan buat main film, terus kesempatan casting host, yang akhirnya itu leading to our moment now being entertainment. Wow, panjang juga ya Kak. Maksudnya perjalanannya, the proses yang dialami sama Kak Vali sama Kak Vera panjang banget buat Panjang dari sih. 2017 dulu bahkan ya. Iya, jadi kayak kalau orang ya, biasa ya kayak lihat orang kita udah di sini tuh pasti ada big of story-nya. Yes, betul. Jadi gue seneng juga kayak ada podcast kayak gini ya supaya orang bisa ngeliat gitu the process more Iya, dibanding betul. kayak ya kalau misalnya YouTube atau Instagram kan you can really see the process kayak gitu. Iya. Posting page bagus dengan caption cucok kayak kita kan copywriter spesialis. Iya. Jadi gue dari lokal. bener. Terima kasih Kak Vera. Tapi bisa jadi Iya. Jadi adlibs. Duh, invoice siapin Ki. nah iya juga kalau kayak kita juga akhirnya jadi YouTuber gitu kan, nggak cuma jadi satu hal. Ngomongin tadi Kak Vera sempat belajar copywriting spesialis di Vocraft. Kak Vera dan Kak Vali adalah salah dua expert Vocraft. Yes. Itu konten kreator bersama Grita Agatha. Yes. Dan yang aku belajar tuh waktu aku pertama kali di Vocraft kan disuruh lihat tuh videonya terus aku nonton. Ngebantu banget buat orang-orang yang pengen banget belajar dari nol. Sampai salah satu yang bisa bikin aku belajar banget adalah soal content sheet. Itu penting banget ya buat content plan kan. Betul. Dan kalau dari Kak Vera sama Kak Vali, in brief aja Kak, mungkin bisa menyampaikan buat orang kreatif yang belum pernah beli kelas di Vocraft, Yes. kira-kira apa aja yang bakal mereka dapetin buat belajar di Vocraft YouTube Content Creator itu? Terutama buat yang masih bener-bener buta banget ya sama YouTube gitu kan. Belajar YouTube tuh emang udah kayak apa ya, 3 SKS sendiri gitu loh. Misalnya emang mau belajar dari nol. Nah di Vocraft ini kita udah mempermudah gitu, karena aku juga adalah orang yang sebenarnya gaptek banget ya. Maupun lulusan ITB, tapi kayak not tech savvy banget, not so tech savvy banget gue. Jadi itu udah kita bikin kelasnya semudah mungkin, tahapannya step by step dari kalian yang benar-benar masih nol banget gitu. Jadi jangan takut kalau kalian ngerasa gaptek sama kayak gue, kalian pasti bisa. Karena itu udah kita breakdown dan bahasanya juga semudah itu dicerna. Dan Gitu. pasti bisa langsung dipraktekin daripada kayak kalian misalnya ngebuang waktu gitu kan 3 bulan buat mempelajari YouTube ini, karena dia bakal nambah terus nih fiturnya. Term and condition-nya aja terus berubah ya kan, diupdate terus. Betul. Jadi ini bisa jadi kayak jalan ninja kalian juga, ya kan? Jadi enggak di awal, karena yang namanya content creator yang mau jadi YouTuber itu ya kalian belum tentu bisa hire tim sebanyak-banyaknya. Jadi kalian yang akan menjadi semuanya gitu kan, kalian akan menjadi talentnya, kalian akan yang bikin produsernya gitu. Produsernya, tim kreatifnya juga, nge-tag dia juga, ngedit dia juga. Jadi dengan kalian ngambil kelas ini tuh bisa langsung level up lah, supaya kalian nggak lambat gitu jalannya. Sedangkan sekarang adalah saatnya gitu kalau punya peluang ke dunia digital. Karena ya kita bisa lihat sekarang stasiun TV semuanya sudah mau mengarah ke digital kan. Dan kalau kita terlambat, kita bakal jadi kayak stasiun TV baru yang baru bikin stasiun TV pas stasiun TV lain udah gede. Akan sangat sulit menembus batasannya itu. Jadi you have to do it now, and you can leverage by learning dari konten yang ada di Vocraft.
Tapi memang sekarang kenyataan yang ada juga ketika PPKM kemarin dan casting juga nggak ada gitu ya. Siapapun yang ada di TV adalah orang-orang yang ada di TikTok dan di Instagram. Yang terjadi kan seperti itu ya. Iya. Yes. Di setahun terakhir ini, bener-bener setahun terakhir ini, let's say acara rumah Uya, brownies, apapun yang dibahas itu adalah yang in banget di Instagram, Kenapa itu coba? di TikTok, karena emang spotlightnya ada di sana. Karena mereka pengen pindah juga. Betul. Jadi Betul. orang dari TV pengen mengait orang dari digital ini untuk Ya. nonton TV dan juga mengenalkan kalau mereka juga punya nih digital platform. Betul, betul. Kita lihat aja kayak Iya, iya. semua TV sekarang udah punya digital platform sendiri Betul, kan. betul. Dan mereka punya power yang sangat-sangat besar gitu as a company. Ya. Nah, kita teman-teman content creator yang ya jatuhnya kerja sendiri, jangan berkecil hati gitu. Karena kita bisa lihat juga kan banyak banget content creator yang start dari awal juga belum siapa-siapa. Kita semua tuh start from zero, right? Betul, Zero betul. followers. Di Betul. YouTube juga zero subscribers. Betul. Jadi istilah kalau kalian mau belajar pasti ada jalan. Betul, betul. Kayak gitu. Tapi aku pengen nanya nih Kak, ini personal banget sih soal mengedukasi. It's Kalau Kak Fali kan tadi dari Kak Fali dan Kak Vera bahkan diajarin dari rumah untuk sharing satu sama lain, termasuk sharing edukasi juga. Berarti memang sebegitu passionate juga Kak untuk mengajar kita tuh dan sharing soal ilmu gitu. gimana ya? Kalau misalnya dibilang ngajar, Ya. kalau gue ngerasa justru gue tuh nggak jago ngajar nih. Oke. Karena apa ya? Gue nggak sabaran gitu. Jadi kalau buat jadi kayak guru, emang kayaknya nggak bakat gitu. Oke. Nah, tapi yang kita paling suka tuh sharing itu kayak lebih ke cerita. Oke. Nah, kita tuh suka banget Ya, ya, cerita ya. dan storytelling gitu. Makanya podcast kita juga namanya cerita si kembar, si Kembar. kembar. Podcast kita namanya cerita si kembar kan ya, iklan dikit gitu kan. Karena emang kita tuh suka banget cerita dan di saat kita cerita itu ya kitanya happy gitu kan, terus kita ngeliat kayak reaksi orangnya itu juga happy gitu Ya, kan. betul, betul. Nah, jadi bukan cuma cerita kayak yang lucu-lucu aja, kita juga suka nyeritain kayak gitu how we get here gitu kan, tips ini itu. Ya. Jadi bagi kita tuh ya cerita tapi ada value-nya lah. Nah, jadi ya itulah kenapa kita suka sharing gitu. Dan sharing juga bisa, ya itu tadi kita juga punya, misalnya orang yang jadi content creator dia pasti punya rasa ingin share. Karena ya ada juga orang yang kayak ya udah gue tahu ini aja sendiri, gue nggak Betul, ada betul. keresahan untuk share ini, Betul. atau gue nggak ngerasa gue penting buat share ini. Betul. Tapi orang-orang jadi content creator itu pasti punya satu garis merah. Iya. Pasti dia punya eager to share something, Iya, iya, even iya. itu knowledge atau even itu value, Momen gitu kan, momen. kayak Instastory itu kan buat share Ada kan momen kayak gitu. mungkin di pertemanan kita kayak orang ya udah kalau kita lagi ngumpul mungkin 4 orang main handphone, yang satu ini nggak ada posting apa-apa. Iya, betul. Mungkin dia mainan handphone tapi dia nggak ada dia posting gitu. Jadi Betul. ada aja orang kayak gitu dan nggak semua orang harus jadi content creator. Well gitu kan, bisa jadi mungkin yang di back office-nya bisa jadi copywriter, Betul. mungkin digital analysis, digital marketing atau animator segala macam. Dan nggak bisa dipaksain karena kita sendiri berdua pun sekarang juga ada bisnis Look Cats. Yes. Bareng juga sama Vina. Itu sebenarnya bisnis kita dari kuliah tuh, bisnis yang belum serius dan sekarang sudah kita seriusin. Nah itu kita memanajemenin beberapa content creator. Oke. Dan juga kita awalnya mendevelop orang yang bekerja sebagai profesional untuk menjadi content creator. Dari situ kita juga belajar, ada yang bisa kita push untuk menjadi content creator, kita inspire. Ada yang memang dia nggak bisa dipaksain jadi content creator. Oke. Gitu, karena beda-beda tiap orang. Iya, So dari situ juga dari mereka pun kita belajar buat diri kita sendiri. Karena mereka ada diverse orangnya. Iya. Kita jadi bisa lihat kayak oh ternyata tuh kayak gini. Jadi sebenarnya ya itulah kita belajar sharing seumur hidup. Luar biasa. Belajar sharing sama hidup. Justru aku pengen mengafirmasi dari Kak Fali dan Kak Vera, justru yang tadi aku tanyakan sebegitu passionate untuk mengajar, cara penyampaian Kak Fali dan Kak Vera sebenarnya enak banget buat dikerjain sama orang lain sebenarnya. Oh iya, kamu Makanya aku ambil mengafirmasi. otaknya ya. Makanya aku justru mengafirmasi. Bentuknya tadi bukan pertanyaan sebenarnya, emang komplimen aja. Oh my god, gitu, makasih loh. Itulah ilmu siaran 4 tahun ya, jadi caranya begitu. Tapi modeling, mengajar, edukasi, entrepreneur juga, Look Ads. Apa kejaran yang pengen dikejar lagi Kak for the next few years? Yang paling dekat mungkin yang paling dekat. Kita udah ngomongin ini ya, setiap Iya. kali akhir tahun kita pasti bakalan kayak reflecting and Oke. then kita talk about our goals Oke. next year gitu. Kalau next year pastinya goals nomor 1 kita tuh setiap tahunnya pasti living towards
more healthy lifestyle. Oke. Itu penting banget dan kadang-kadang orang suka lupa gitu. Kayak buat apa kita kayak sukses, punya bisnis dan lain-lain. Kalau kita nggak bisa nikmatin, ya nggak sih? Jadi kita pasti mikirin kayak kita harus lebih rajin olahraga, kita makan harus lebih sehat. Itu selalu jadi goals. Itu personal goals. Personal goals. Untuk career sama company goals pasti kalau kita ya namanya juga punya perusahaan ya kita nggak bisa bermimpi untuk bikin another brand dulu atau bikin another company, jadi mimpi kita selalu ada di perusahaan kita itu, jadi menambah ya goals dari usaha kita itu yang akan kita tambah dan kita kejar karena akhirnya kita nyadarin gitu ya kayak kita udah mau hit 30 juga. Terus kayak kita lihat ke belakang udah banyak banget in our 20s yang kita kerjain and it's a good thing. Buat kalian yang di umur 20-an gitu kan, itu adalah waktu kita nyoba segala hal. Tadi lo denger kita udah cerita banyak banget yang kita coba. Sebenarnya kegagalan kita juga udah banyak banget. Dan itu hal yang bagus untuk dilakukan di umur 20-an karena tenaga banyak, resiko sedikit, tidak ada tanggungan. Nah, sekarang memasuki nanti tahun depan kita usia 30, di situ saatnya kita memilih dari semua hal yang kita coba. Udah ketemu dong, apa sih sebenarnya passion kita, apa sih bakat kita. Ya kita harus gerak di situ. Kita udah nggak bisa lagi kayak semua orang ngajakin bisnis kita iyahin, betul. Semua orang ngajak collab kita iyahin. Karena kita udah jelas satu di situ tujuan kita udah tahu ini bakat gua di situ dan ini apa yang udah gua punya. Jadi gua udah nggak bisa lagi nih kesana kemari. Kalau nggak nanti di umur 40 kita mungkin bisa semuanya tapi nggak akan jadi apa-apa. Jadi sebenarnya yang kita ingin tuju setelah dari sini adalah ya mensukseskan perusahaan kita lebih jauh lagi, Lukets. Dan kita juga kalau secara personal ya develop as a person. Dan kita masih punya satu mimpi lagi gitu. Satu usaha kita sudah sukses, baru kita yakin kalau baru kita bisa kayak entah franchising atau punya another business. Jadi tips buat teman-teman juga ya masih startup pasti dong cuma bisa ngerjain satu hal. Nggak mungkin kita jadi founder dari satu startup ngerjain banyak hal. Jadi fokus sama satu hal yang kalian udah tahu kalian bisa dan apa yang udah kalian punya nih buat yang udah late 20s mau masuk 30s. Tapi kalau kalian yang nonton masih belasan tahun early 20s, go for everything. Be a yes man. Betul. Gitu. Jadi orang yang tanda kutip sebenarnya murah ya. Iya. Bukan karena murah yang negatif, kalau konotasi bukan negatif. Karena aku lurusin dulu nih. Aku nih orang nih. Lurusin dulu murah maksudnya jadi yes man gitu. Yes aja. Lakuin apapun yang mungkin kita belum tahu suka atau enggak, tapi lakuin. Kita juga mulai dari situ, photoshoot nggak dibayar, yes. Betul. Fashion show 3 hari berturut nggak dibayar, yes. Ini nggak tolong, yes. Pulang balik Jakarta, yes. Berarti ongkos, yes. Mantan kita balikan, yes. Bego. Itu baru negatif kan itu. Konotasinya itu negatif ya. Bisa jadi negatif sih, cuman aku kan nggak tahu hubungan orang ya. Kalau di umur 20-an kayak mantan minta balikan tuh kayaknya jelek banget. Nanti tunggu umur 30 mantan bilang minta balikan ngajak kawin pasti lo iya gitu. Kadang kan ada yang susah-susah nemenin dari 0 sampai sekarang tetap 0 kan ada. Kan ada. Itu ada. Tapi tadi itu in the next setahun ke depan lah kayak setahun ke depan yang pengen fokus untuk perjalanannya selama setahun dari Kavali dan Kavera. Tapi aku pengen nanya nih Kak, ini serius banget pertanyaan ini dan buat menutup juga di podcast Voice of Orang Kreatif karena kan aku ngomongnya serius banget nih. Itu ini nggak bercanda sama sekali. Serius banget. Dia pertanyaan yang selalu aku tanya sama teman-teman seniman dan konten kreator juga. Selama 3-5 tahun ke depan aja, 3 tahun ya let's say. Visi dari Kak Vera maupun Kak Vali melihat industri kreatif di Indonesia saat ini seperti apa? 3-5 tahun akan menjadi seperti apa? Atau ada pembaharuan yang seperti apa tuh? Boleh. Gue pengennya sih kita udah jadi market leader di Asia ya. Amin. Minimal. Dan kita bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri juga, gitu kan. Mulai dari industri kreatif tuh mulai dari ya brand-brand lokal kita, gitu kan, talent-talent lokal kita, content creator lokal kita. Semoga tuh bisa jadi primadona di Indonesia gitu. Jadi para netizen tuh juga udah lebih look up gitu ke creator-creator di Indonesia. Kenapa? Karena kita juga bisa entertaining yang bagus, kontennya bagus, inspiring, educating, nggak cuma kayak drama-drama viral doang, gitu kan? Atau kayak nunjukin hal-hal yang mungkin nggak terlalu berfaedah gitu. Bisa lah diselipin kayak creator-creator kayak Jerome Pauline gitu kan yang bikin entertainment tapi ada edukasinya juga. Karena content creator nih menurut gue tuh megang peranan penting banget nih
buat kemajuan Indonesia gitu. Ya. Jadi that's why itu visi misinya Lookcats juga adalah mempunyai lebih banyak lagi nih content creator Avenger kita bilangnya buat mencerdaskan bangsa secara nggak langsung. Kenapa? Karena sekarang semua generasi Y, Z, X semua itu kan main sosial media dan spend the most time ya. Indonesia itu spend the most time yang kedua di dunia setelah India on social media. Betul. So kita tuh banyak banget nyerap dari sosial media. Ya. Nah maka dari itu nih PR content creator dan orang kreatif juga nih buat ngasih value di konten kita. Kenapa? Nah, karena itu kalau misalnya kita isinya siapa kemarin bilang ya gitu, kalau misalnya banyak isinya sampah, mohon maaf. Ya nanti kita generasinya jadi generasi Ya. dumpster juga gitu. Betul. Tapi kalau banyak yang isinya tuh berfaedah, banyak yang isinya tuh daging gitu kan. Ya nanti generasi ke bawah tuh juga jadi akan tercerdaskan secara nggak langsung. Betul. Jadi mimpi gue 3-5 tahun lagi makin banyak content creator edukatif, makin banyak content creator kreatif, inspiring, sehingga kita bisa membuat nih generasi-generasi di bawah kita dan juga generasi yang sekarang itu jadi lebih smart, banyak yang jadi entrepreneur, banyak yang jadi content creator, pokoknya jauh lebih maju lah. Amin. Leading di Asia, amin. Ya sih gue menambahkan aja kayak kita ini kan Indonesia kayak gue ngerasanya kita udah di-set menjadi negara konsumen gitu ya. Betul. Menikmati apapun yang diproduksi oleh negara lain. Betul. Selain kita seperti dibiarkan gitu kan untuk menjadi negara dengan rakyat super banyak. Betul. Dan sumber daya alam kita juga digerus habis-habisan. Sumber daya manusia kita hanya dipakai sebagai pekerja dan konsumen. Target marketing utama dunia tuh ya Indonesia. Betul. Ya even semua film Marvel aja, kenapa tuh Marvel tuh kenceng banget promo ke Indo, suka masukin bahasa Indonesia ke lainnya mereka, suka bilang mereka dari mana ada di Indonesia. Karena mereka udah tahu kita yang paling banyak nonton dari sana. Oke, kita jadi konsumennya mereka gitu kan. Jadi harapan gue ya kita bisa jadi produser juga. Amin. Well, content creator oke, tapi creator di segala macam gitu ya, brand creator, lokal brand ataupun film, movie, segala macam kita bisa merdeka lah secara harafiah gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh udah kabar baik ya dari Spotify ngasih lihat list urutan musisi yang paling banyak didengar itu udah masuk gitu nama-nama orang Indonesia. Betul. Seperti Rich Brian yang didengar sama luar negeri, Tulus, Pamungkas. Itu kan bangga sekali ya kita. Negara lain sudah mengapresiasi karya kita. Dan itu juga bisa berlaku di 14 sektor industri kreatif lainnya. Betul. So, let's be hopeful and let's do this together. Wow, keren. Tapi terakhir Kak, closing statement tadi itu yang diharapkan dari industri kreatif besar, makro banget gitu. Yang aku pengen tanya adalah kita kerucutin lagi dari essence-nya Kak Vali dan Kak Vera, modeling. Oke. Mungkin banyak orang yang nonton orang kreatif butuh di encourage juga kan, pengen deh jadi model, cuman nggak tahu stepnya apa, gimana cara stepping the rock-nya seperti apa, buat mulai dari nol banget gitu. Kalau misalnya tips pastinya ada banyak banget ya. Tapi kalau misalnya gue tuh dulu waktu modeling tuh mulai shifting pikirannya kayak lo jangan hanya mentok mikir buat jadi model, tapi jadilah role model. Benar. Begitu di saat lo jadi model pasti banyak saingannya, kan? Banyak saingannya. Jadi cari diversifikasi keunikan lo apa, kebiasaan lo apa, upgrade skill lo, cari karakter lo dan be a role model. Keren. Dan itu pun dimanapun kalian bekerja, kalau kalian punya mindset seperti itu, kalian akan insya Allah sukses dengan waktu, ya. Karena kita pun perjalanan modeling kita tuh panjang. Kalau sekarang, kalau dulu kita mau masuk agency tuh ya itu harus ngikutin berbagai kompetisi, ngeluangin waktu, uang. Kalau sekarang kalian bisa posting di Instagram, tunjukin kebolehan kalian, and then maybe agency will see your profile dan bakal scouting kamu via online aja. Gitu. Jadi sekarang usahanya bisa lebih mudah dengan adanya sosial media. Untuk yang mau jadi model ya profile lah, posting lah sesuai dengan apa yang kalian pengen dilihat. Kalau kalian model, tunjukkan gitu bakatmu. Jadi Indonesia mencari bakat, tunjukkan bakatmu. Tunjukkan bakatmu dan selamat datang di Indonesia mencari bakat. Jadi jadi tunjukkan bakatmu di sosial media, plus ya itu be a role model. Model banyak, jadi jadilah ya model yang tepat waktu. Gitu kan. Kalau kita dulu teknisnya ya gitu, datang-datang udah bawa banyak sepatu, jadilah model profesional, menghargai
Attitude ya, klien, Kak, ya? attitude-nya yang baik. Karena pasti yang langgeng itu dimanapun juga yang attitude-nya Yang baik. baik. Mau sekeren apa kamu, sekurus apa, mukanya se-fierce apa, sejijih edit gimana pun, kalau misalnya attitude yang nggak baik di pekerjaan manapun, pasti nggak akan ada yang ribu kamu lagi. Betul. Content creator pun begitu gitu ya. Kalau dikasih revisi mangkir, kabur, marah-marah, ya nanti rezekinya nggak akan mampir lagi ke kita. Betul. Jadilah role model dalam setiap pekerjaan. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Vera, Kak Fali sudah menyempatkan hadir, karena Kak Vera sekarang udah jam setengah 10, setengah jam lagi mau jadi host insert ya. Gantian nge-hostnya ya. Iya, gantian nge-hostnya, luar biasa loh. Terima kasih udah menyempatkan waktu dan sukses untuk tahun ke depan. Ada Look Ads, ada Stranger Next Top Model, Amin. konten pilar baru di Instagram. Siapa tahu nanti orang kreatif yang ketemu di mall, jadi nongkrong lah di menara-menara Asta, nongkrong lah di PS. Nanti akan menjadi talentnya Stranger Next Top Model. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di Voice of Orang Kreatif. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channelnya Valerie and Veronica. dan Veronica Twins. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dah.